Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, sehingga firman ini bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini saya beri judul Feedback Mechanism. Apa itu feedback mechanism? Di dalam ilmu endokrinologi, ilmu hormon, ada istilah yang disebut feedback mechanism hormon. Apa itu feedback mechanism hormon? Saya akan mencoba secara singkat menjelaskan bagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam tubuh kita ada banyak sekali hormon. Tiap hormon saling terkait dengan hormon yang lain. Tiap hormon saling melengkapi, saling membutuhkan, saling berdampak pada yang lain. Contohnya, jika kadar hormon estrogen dalam darah naik, itu pasti akan memengaruhi hormon yang lain. Hormon yang lain akan naik. Hormon GnRH naik, akibatnya hormon LH dan FSH juga naik. Ini disebut feedback mekanisme positif. Jika hormon estrogen kadarnya terlalu tinggi, terlalu ekstrim, justru akan menurunkan hormon yang lain. Ini disebut feedback mekanisme negatif. Pun demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam kehidupan berkeluarga maupun di dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Saudara yang terkasih, banyak sekali keluarga Kristen mengalami perpecahan, mengalami perpisahan. Saudara, salah satu sebabnya adalah kadar ego suami istri itu begitu tinggi, begitu ekstrim, tidak bisa dikendalikan, sehingga terjadilah perpecahan, perceraian. Saudara terkasih, mari kita belajar sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bagaimana kita bisa mengendalikan kadar ego kita. Tentu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Pun demikian di dalam kita bergereja, di dalam kita berjemaat, di dalam suatu komunitas pelayanan. Apabila salah satu anggota komunitas pelayanan kadar egonya terlalu tinggi, kadar egonya atau posisinya terlalu dominan, itu pasti akan memengaruhi anggota pelayanan yang lain. Jika salah satu anggota sebuah pelayanan posisinya terlalu dominan, terlalu ekstrim, pasti akan menurunkan posisi anggota pelayanan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Firman pada pagi hari ini dari Filipi 2 ayat 2 mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita. Bagaimana kita mengendalikan supaya ego kita tidak terlalu ekstrim kadarnya, tidak terlalu dominan, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang harmoni. Pelayanan kita, komunitas pelayanan kita bisa menjadi komunitas pelayanan yang harmoni. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, biarlah firman ini bisa mengendalikan ego kita, sehingga keluarga kita, pelayanan kita menjadi pelayanan, menjadi sebuah komunitas keluarga yang harmoni, sehingga nama Tuhan Yesus bisa dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan pelajaran melalui firman-Mu di dalam Filipi 2 ayat 2. Tuntun kami ya Tuhan Yesus, dampingi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
sehingga kami bisa mengendalikan kadar ego kami masing-masing, sehingga keluarga kami bisa menjadi keluarga yang harmoni. Pelayanan kami, persekutuan kami di dalam gereja bisa menjadi pelayanan yang harmoni. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GKI Kediri, baik yang di Kediri maupun yang di Bajem Tanjung. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.